Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor persekutuan besar atau FPB untuk SD MI kelas 4. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang faktor kelipatan bilangan. Yang kedua kita membahas faktorisasi prima, dan yang ketiga telah membahas tentang kelipatan persekutuan atau KPK. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang faktor persekutuan besar atau FPB. Untuk yang pertama kita akan membahas dulu faktor persekutuan. Apa sih artinya faktor persekutuan itu? Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Lihat contohnya. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, 3. Jadi contoh faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, 4. Jadi selanjutnya faktor persekutuan terbesar atau FPB. Untuk menentukan FPB dapat diselesaikan dengan cara yang pertama menggunakan faktor persekutuan, yang kedua menggunakan faktorisasi prima. Jadi untuk mencari FPB dapat kita gunakan dua cara. Yang pertama menggunakan faktor persekutuan, yang kedua menggunakan faktorisasi prima atau menggunakan pohon faktor. Sebelumnya sudah kita pelajari juga ya di faktorisasi prima. Jadi bisa menggunakan faktor, dapat juga digunakan mencari FPB. Jadi bagaimana caranya? Itu kita lanjutkan materinya. Yang pertama akan kita gunakan dulu faktor persekutuan dengan cara menggunakan faktor persekutuan. Lihat untuk FPB. Tentukan FPB dari 18 dan 12 menggunakan faktor persekutuan. Lihat faktor dari 18 dan 12 yang mungkinnya itu 18 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Jadi faktor dari 18 yaitu 1, 2, 6, 9, dan 18. Mungkin adik-adik sudah tahu ini caranya karena sudah kita belajar dulu pada kelipatan bilangan pada sebelumnya. Begitu juga untuk yang faktor persekutuan dari 12 yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi dapat kita tentukan persekutuan dari 18 dan 12. Lihat yang sama-samanya. Ada 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan 4, 9, 18, dan 12 tidak masuk. Jadi persekutuan dari 18 dan 12 adalah 1, 2, 3, dan 6. Setelah kita tentukan faktor persekutuannya, bisa kita tentukan faktor persekutuan terbesar dari FPB adalah dari 18 dan 12 adalah 6. Kita lihat yang paling besar yaitu, jadi FPB-nya adalah 6. Jadi FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Lebih dahulu dengan cara kita tentukan dulu faktor persekutuannya. Dengan cara pertama yaitu menggunakan faktor persekutuan. Cari masing-masing faktor dari 18. 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Cari juga faktor persekutuan dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tentukan faktor persekutuannya. Persekutuan dari 18 dan 12 yang sama-samanya yaitu 1, 2, 3, dan 6. Setelah itu sudah kita tentukan faktor persekutuannya, lalu kita tentukan faktor persekutuan terbesar. Untuk FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Kita lihat nih angkanya yang paling besar antara yang samanya nih berarti adalah 6. Jadi FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Bisa dipahami ya adik-adik ya.
Ingat caranya, yang pertama kita tentukan faktor masing-masingnya dulu. Dari soal ada faktor 18 dan 12, tentukan faktor 18 dan 12. Setelah faktornya, kita cari faktor persekutuan 18 dan 12 itu yang sama-sama ada di 18, sama-sama ada di 12. Setelah itu kita tentukan faktor persekutuannya, lalu dapat kita tentukan faktor persekutuan terbesarnya atau FEB-nya. Jadi kita ambil angkanya yang paling besar. Kita tentukan yang samanya, angkanya yang paling besar di sini adalah 6, jadi FEB-nya adalah 6. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Setelah itu kita gunakan cara yang kedua lagi. Yang pertama menggunakan faktor persekutuan, yang kedua menggunakan faktorisasi prima. Caranya kedua-duanya sama kan adik-adik bisa memahaminya. Coba gunakan faktorisasi prima, menentukan FEB dengan faktorisasi prima. Ingat, sebelumnya kita belajar tentang faktorisasi prima. Jadi kita pembaginya itu kita gunakan 2. Kalau cara yang kedua kita bagi dengan 2 apabila memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, bagi 2, lalu kita bagi dengan bilangan prima yang lain. 4, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi bagi pertamanya harus 2 dulu. Kalau tidak bisa 2, baru 3. Jadi kita lihat 18 karena bisa dibagi 2, kita bagi 2. 18 bagi 2, 9. Nah, ini sedikit kesalahan di sini. 9 tidak bisa dibagi 2. Di sini kita bagi 3 nih. 9 dibagi 3. Ya, karena 9 tidak bisa bagi 2, kita bagi 3. Berarti 9 dibagi 3 dapat 3. Nah, 3 sudah bilangan prima, maka kita buat 3 saja sampai di sini saja. Jadi faktorisasi dari 18 yaitu 2 kali 3 kali 3, atau sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Setelah itu kita cari faktorisasi dari 12. 12 bagi 2 dapat 6. 6 bagi 2 dapat 3. Nah, 3 sudah bilangan prima, cukup sampai di sini saja. Jadi faktorisasi dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. Jadi bagaimana menentukan FEB dari 18 dan 12? Kita tulis ini dulu. 2 dikali 3 pangkat 2 yang ini kita ambil. 2 dikali 3 pangkat 2. Sedangkan faktor dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Ingat caranya, faktor persekutuan terbesar, kalau ada bilangannya, ya kan ini kita lihat nih, ada 2 yang sama nih. 2, di sini ada 2, di sini ada 2 pangkat 2. Di sini ada 3 pangkat 2, ada 3. Untuk menentukan FEB menggunakan faktorisasi prima, gunakan kalau ada, kita lihat yang sama angkanya. 2 faktornya itu yang sama. Kalau ada yang sama, pangkatnya yang ada pangkatnya satu beda. Ada 1 pangkatnya 1, ada 2, ada yang 3. Misalkan ada yang sama, ambil pangkatnya yang paling kecil, tidak yang paling besar. Kita ambil pangkatnya yang paling kecil. Itu catatannya ya adik-adik ya. Ambil pangkatnya yang paling kecil. Di sini ada 2 dan ada 2 pangkat 2. Karena ada 2 yang sama, jadi kita ambil pangkatnya yang paling kecil. Jadi yang kita ambil cukup yang 2 saja. Ini 2 pangkat 1 sebenarnya nih. Cukup kita ambil 2. Itu juga dengan 3. Kalau ada yang sama, kita ambil pangkatnya yang kecil. Jadi 3 pangkat 2 dan 3. Cukup kita ambil 3 saja. Berarti lalu kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi PB dari 18 dan 12 adalah 6. Sama, baik menggunakan persekutuan, menggunakan faktorisasi prima, caranya tetap sama. Tapi untuk menentukan persekutuan terbesar atau FEB dari 18 dan dari 12 ini, kalau kita lihat di sini kan ini sama-sama 2 dan sini sama 3. Kalau ada yang sama, kita ambil pangkatnya yang paling kecil, pangkatnya yang paling besar. Ambil pangkatnya yang paling kecil. Ini ada 2, nah ada 2 pangkat 2. Kita ambil yang pangkatnya paling kecil, yaitu 2. Juga dengan 3 pangkat 2 dan 3, ambil yang 3 saja, atau 3 pangkat 1.
Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, dan adik-adik dapat memahami dengan cara faktor persekutuan. Boleh juga menggunakan mencari FEB menggunakan faktor persekutuan. Boleh juga menggunakan faktorisasi prima. Duanya caranya sama-sama gampang, asalkan adik-adik bisa memahami masing-masing cara-caranya. Pokoknya silakan pahami dulu tentang dan tonton terus video matematika mudah untuk mendampingi proses belajar adik-adiknya. Oke, untuk lebih jelasnya akan kita coba di latihan soal. Pertama, akan kita coba menggunakan soalnya itu menggunakan cara faktor persekutuan. Cara 2 menggunakan nanti faktorisasi prima. Jadi soal yang pertama, tentukan FEB dua bilangan berikut dengan menggunakan faktor persekutuan. Ada 6 dan 9 yang A, yang B 9 dan 12, yang C ada 12 dan 18. Itu soal nomor 2. Tentukan FEB dari dua bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, ini cara yang kedua, yaitu A 10 dan 12, yang B 15 dan 20, dan C 18 dan 20. Lebih jelasnya, ayo kita lihat di pembahasan dengan cara bagaimana ya. Kita sudah membahas tentang faktor persekutuan ini supaya adik-adik lebih bisa memahaminya. Bagaimana cara mencari FEB dengan faktor persekutuan, bagaimana mencari FEB dengan faktorisasi prima. Dua-duanya sudah adik-adik pelajari pada materi kita sebelumnya atau video kita sebelumnya. Kalau adik-adik masih ragu apa sih faktor persekutuan, nah, silakan lagi tonton video kita yang sebelumnya. Oke, kita coba pembahasan soal yang nomor 1 dulu. Tentukan FEB dua bilangan berikut dengan menggunakan faktor persekutuan. Nah, kita cari faktor dari 6 dulu. 6 itu adalah 1 kali 6 dan 2 kali 3. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Dan 9 adalah 1 kali 9, 3 kali 3. Jadi faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Jadi dapat kita tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 9. Kita lihat yang samanya. Ada 1 dan 3. Jadi kita tentukan faktor persekutuan. Kita tentukan persekutuan terbesarnya. Dari 6 dan 9 adalah 3. Lihat angkanya yang paling besar, yaitu 3. Jadi FEB dari 6 dan 9 adalah 3. Lihat kan kita yang B. 9. Kita cari 9 dan 12. Menggunakan FEB dari 9 dan 12. Jadi 9 tentukan berarti 9 sama dengan 1, 4 dan 9 faktornya. 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Lalu kita tentukan faktor persekutuannya. Dari persekutuan dari 9 dan 12 adalah 1 dan 3. Lalu kita tentukan FEB-nya. FEB atau faktor persekutuan terbesar dari 9 dan 12 adalah 3. Kita lihat, ambil angkanya yang terbesar, yaitu 3. Dan untuk yang C, persekutuan besar dari 12 dan 18 adalah, kita tentukan dulu. 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Lalu kita tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18, yaitu 1, 2, 3, 6. Setelah kita tentukan faktor persekutuannya, kita tentukan FEB-nya lagi, atau persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Jadi FEB-nya kita ambil yang paling angkanya yang paling besar di sini, yaitu 6. Jadi FEB dari 12 dan 18 adalah 6. FEB dari 6 dan 9 adalah 3. FEB dari 9 dan 12 adalah 3. FEB dari 12 dan 18 adalah 6. Ini dengan cara menggunakan persekutuan. Mudah-mudahan dengan berapa buah soal kita bahas tentang FEB, mencari FEB dengan faktor persekutuan yang tadi sudah kita contohkan juga. Ini sudah latihan soal. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya.
menggunakan faktor persekutuan untuk mencari FVB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Kita lanjut menggunakan faktorisasi prima. Soal kita yang kedua, tentukan FVB dua bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima. Yang pertama yaitu 10 dan 12. 10 cari menggunakan poin faktor yaitu 10 bagi 2, 5. Selanjutnya 12, berarti 10 itu adalah 2 kali 5. Jadi 12 bagi 2 dapat 6. 6 bagi 2 dapat 3, karena 3 sudah bilangan prima. Sampai di situ saja, berarti 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi dari 10 adalah 2 kali 5. Dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Jadi FVB nya lihat yang sama, ada 2 pangkat 2, berarti 2 saja. Lalu 5 tidak ada, 3 tidak ada, berarti FVB dari 10 dan 12 adalah 2. Gampang ya. Ini kita lihat yang sama, ada 2 pangkat 2. Ambil pangkat yang kecil, berarti 2 saja. Di sini 5 ada, di sini tidak ada 5, berarti tidak masuk. Di sini ada 3, di sini ada 5, berarti ada 3, berarti tidak masuk. Berarti FVB-nya cukup gampang. FVB dari 10 dan 12 adalah 2. Oke, kita lanjut pembahasan yang B, 2B. FVB dari 15 dan 20. 15 bagi 3, 5. 20 bagi 2, dapat 10. 10 bagi 2, dapat 5. Karena 5 sudah bilangan prima, untuk sampai di situ jadi 15 kali 5. 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Jadi 2 pangkat 2 kali 5. Jadi dari 15 adalah 3 kali 5. Dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Jadi FVB atau faktor persekutuan terbesar dari 15 dan 20 adalah 5. Lihat di sini ada 3, ini tidak ada 3, berarti tidak ambil 3. Ini ada 5, sini ada 5, yang sama-sama aja, berarti 5. FVB dari 15 dan 20 adalah 5. Lihat yang C. Dari 18 dan 20. 18 kita bagi 2, 9. 9 kita bagi 3 karena tidak bisa bagi 2. Kita bagi 3, dapat 3. Juga dengan 20, kita bagi 2 dulu. Bisa bagi 2, bagi 2. 10 bagi 2 dapat 10. 10 bagi 2, 5. Jadi 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. Sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Jadi faktor dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Sama dengan 2 kali 3 kuadrat. Dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Persekutuan terbesar dari 18 dan 20 adalah 2. Jadi kita ambil nih 2, ada 2 pangkat 2. Kita ambil 2 pangkat 1 saja, berarti 2. 3 pangkat 2 ada 5, berarti tidak kita ambil. Berarti FVB dari 18 dan 20 adalah 2. Demikian dulu pembahasan kita tentang faktor persekutuan terbesar atau FVB pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami apa sih bagaimana cara mencari FVB. Kita gunakan dua cara. Yang pertama menggunakan faktor persekutuan, yang kedua menggunakan faktorisasi prima. Dengan beberapa buah soal yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan jadi bisa memahami bagaimana sih cara mencari FVB. Terus video kita mudah dalam membantu proses belajar adik-adik. Jangan lupa terus dukung channel Matematika Mudah dengan cara like, share, dan subscribe, dan bagikan juga kepada teman-teman adik-adik supaya kita bisa belajar bersama-sama. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matematika Mudah.